Scene awal diperlihatkan Xiao Tang yang melawan Obiguro dengan posisi Shin masih terikat. Dalam keadaan mabuk, Xiao Tang diserang oleh Obiguro. Ia merasa sudah capek untuk menahan serangan Obiguro. Dan dalam perjanjian apabila Xiao Tang tidak menyerang Obiguro dalam 10 detik, ia akan membunuh Shin. Kemudian Xiaotang tak sengaja dapat menendang Obiguro sehingga waktu dapat diputar kembali. Akan tetapi, Shin meminta Xiaotang untuk serius. Obiguro pun langsung menendang Xiaotang dan ia merasa bahwa sudah menang. Xiaotang pun hanya tertawa karena Shin memanggilnya Lu. Lalu Xiao Tang meminum sake kembali, dan Obiguro langsung menyerangnya. Akan tetapi, Xiao Tang dapat menghindari semua serangan Obiguro. Obiguro pun meminta Xiao Tang untuk lebih serius untuk membunuhnya. Akan tetapi, Xiao Tang menjawab bahwa ia tidak akan membunuhnya karena akan melanggar aturan keluarga Sakamoto. Bagi Xiao Tang, keluarga Sakamoto merupakan keluarganya yang berharga. Saat Obiguro menganggap Xiao Tang bodoh, ia langsung menahan tendangan Obiguro. Ia pun marah karena baginya ia langsung bisa memakai mesin kasir saat datang ke Jepang dan hanya menaruh harapan kepada Xiao Tang agar ia menjadi pemimpin pekerja selanjutnya. Lalu dengan amarah Xiao Tang, ia menyerang Obiguro. Akan tetapi sebelum pukulannya menghantam wajah Obiguro, Xiao Tang hanya menempelkan pada wajah Obiguro. Obiguro pun terkejut. Ia sudah lama tak merasakan terpojok seperti itu. Obiguro sampai merinding karena aura yang dikeluarkan Xiaotang tadi. Kemudian Xiaotang pun tersadar. Ia tak tahu berada di mana sekarang. Dan ia tak tahu yang dihadapinya siapa. Karena tadi ia sedang mabuk. Kemudian Obiguro dan Xiaotang seperti berteman karena Obiguro sangat menyukai orang yang kuat. Lanjut ke pertarungan Sakamoto dan Boylet. Setelah Sakamoto menyebutkan semua komposisi bom milik Boylet, pertarungan mereka pun dimulai. Boylet pun meremehkan Sakamoto, walaupun ia sudah kurusan. Sakamoto pun tak khawatir dengan keluarganya karena ia mempunyai orang yang dapat dipercaya, yaitu Shin dan Shao Tang. Kemudian, tanpa Boylet dapat bereaksi, ia terkena hantaman Sakamoto hingga membuat tembok itu jebol. Boylet pun jadi bulan-bulanan Sakamoto. Boylet pun tak mampu menghindari pukulan dan tendangan Sakamoto. Bahkan, ia tak mampu membalas satu kali pun. Saat Boylet mempunyai kesempatan untuk menyerang, Boylet beradu pukulan dengan Sakamoto dengan memanfaatkan alat yang berada di tangannya atau RDP. Akan tetapi, alat yang digunakan Boylet hancur berkeping-keping. Kemudian Boylet dihujani pukulan oleh Sakamoto sampai ia tak bisa bereaksi untuk menghindarinya. Saat Boylet kembali mempunyai kesempatan, ia kemudian melemparkan bom yang ia miliki. Akan tetapi, percuma saja. Bom itu dapat ditangkap oleh Sakamoto dan dikembalikan kepada Boylet bersamaan dengan pukulan yang diberikan oleh Sakamoto. Kemudian Boylet tersadar bahwa inilah kekuatan Sakamoto, si pembunuh bayaran terhebat. Kemudian Sakamoto berkata bahwa dulu ia menggunakan kekuatannya untuk melukai orang lain. Akan tetapi, sekarang ia menggunakan kekuatannya untuk melindungi keluarganya. Dan itulah kenapa kekuatan Sakamoto masih sama seperti dulu.
Boylet pun dibuat babak belur hingga keluar darah. Sampai-sampai mereka berada di biang lala. Boylet pun mengaku kalah dan ia tak akan mengincar Sakamoto lagi. Kemudian Aoi terbangun dan menanyakan kepada Shin di mana mereka sekarang. Seharusnya mereka berada di rumah hantu. Ia pun juga menanyakan di mana Sakamoto sekarang. Kemudian dengan muka panik, Shin pun menjawab bahwa mereka kelelahan dan ia langsung mencari Sakamoto. Kemudian Sakamoto dan Boylet sehabis membeli bakpao mereka mengobrol. Kemudian Shin datang menemui Sakamoto. Shin pun kaget dengan perubahan tubuh Sakamoto yang seperti dulu. Dan ia menganggap Sakamoto sangat keren pada penampilan itu. Kemudian Boylet menanyakan bagaimana mengenai harga buronan itu. Sebelum Sakamoto menjawab, ia terpergok oleh Aoi. 何のこと？ Kemudian Aoi meminta penjelasan pada Sakamoto. Sakamoto pun langsung menjelaskan bahwa ia mendapatkan harga buronan dan para pembunuh bayaran mengejarnya. Kemudian Aoi bertanya, kenapa Sakamoto tutup mulut soal hal sepenting ini? Apakah ia lupa tentang aturan keluarga Sakamoto nomor 6 yang tidak boleh main rahasia-rahasiaan? Kemudian Boylet berkata bahwa Sakamoto hanya ingin menikmati taman hiburan bersama kalian tanpa memikirkan apapun. Kemudian Sakamoto pun berkata bahwa ia tidak mau membuat Aoi khawatir. Aoi kembali berkata bahwa Sakamoto harus beresin secara terang-terangan daripada diam-diam menyembunyikan dari Aoi dan meminta Boylet untuk tidak membunuh suaminya lagi. Pembicaraan mereka pun berakhir dan mereka langsung melihat parade yang sudah dimulai. Shin pun bertanya pada Sakamoto tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Dan Sakamoto pun berencana untuk menghajar yang memberi permintaan agar buronannya dicabut. Sakamoto pun mempunyai ide. Boile dan Obiguro pun pamit. Kemudian di pagi harinya, Sakamoto, Shin, dan Saotang pergi ke suatu tempat. Shin merasa heran, Sakamoto bisa berubah dalam sehari, kembali ke bentuk gendutnya. Mereka pergi ke tempat persewaan DVD. Ternyata tempat itu merupakan tempat penjual informasi yang berbentuk film. Kemudian mereka menonton film Dodenkai, yaitu perusahaan yang memburu Sakamoto tadi. Shin sangat antusias, Satang terharu, dan Sakamoto malah tertidur. Dan ternyata biaya penontonan film itu menghabiskan 80 juta rupiah atau hampir 750.000 yen. Kemudian sang pemilik DVD pun berkata pada Sakamoto bahwa ia harus berhati-hati dan mungkin ada rekan kerja lama Sakamoto yang terlibat. Diperlihatkan pada suatu ruangan. Terdapat 4 orang berseragam hitam bernama Nagumo, Osaragi, Shishiba, dan satu lagi belum 私 disebutkan が答えられるの namanya. はここまで。Kemudian muncul kakek tua bernama Iria dari Asosiasi Pembunuh.
Mereka diberi misi untuk mencari seseorang yang membantai pembunuh dari asosiasi pembunuh. Karena hanya The Order yang mampu menangani kasus ini. Kemudian berpindah di luar markas Dodenkai. Sakamoto, Shin, dan Shao Tang. Mereka akan menyusup ke markas Dodenkai. Sakamoto berkata, jika mereka harus sebisa mungkin menghindari pertarungan. スラーっ Lalu て terdapat 僕らは dua 呼んでる。 orang di markas tersebut. Shin pun langsung menculik satu orang, dan satunya diatasi Sakamoto. Mereka menyetrum orang yang mencurigai keberadaan mereka. Saat dalam perjalanan ke ruangan bos, Shin merasa aneh karena di lantai itu ia tak mendengar suara musuh. Saat mereka sampai, ternyata ruangan itu sudah dipenuhi darah dan Nagumo berada di sana. Nagumo berkata bahwa semua petinggi Dodenkai, termasuk bosnya, sudah ia habisi. Kemudian ia mengeluarkan pisau untuk membunuh Sakamoto. Lalu ia mengincar Shin, langsung menusuk lehernya. Dan ternyata pisau itu merupakan pisau mainan. Nagumo pun langsung diajar oleh Shin dan Shao Tang karena bercanda. Nagumo pun meminta maaf dan ia menjelaskan bahwa ia kebetulan ada urusan di sini. Saat tiba di sini, mereka sudah mati. Kemudian Sakamoto bertanya, ada keperluan apa Nagumo ada di sini? Ia pun kembali menjelaskan bahwa ia sedang melakukan penyelidikan karena belakangan ini banyak terjadi pembunuhan di kalangan pembunuh. Lebih dari 100 pembunuh sindikat yang terikat dengan asosiasi pembunuh dibunuh dengan kejam selama beberapa bulan ini. Menurut Nagumo, jelas kalau ini adalah pesan untuk asosiasi pembunuh. Dan di tempat kejadian selalu ada simbol X. Dan The Order menyebutnya Slur. Kemudian Shao Tang bertanya, apa itu The Order? Dijawablah oleh Nagumo bahwa itu merupakan pasukan khusus asosiasi pembunuh bayaran yang merupakan kekuatan tempur terkuat di kalangan para pembunuh bayaran. Mereka menerima perintah langsung dari asosiasi pembunuh dan membunuh pembunuh berbahaya. The Order merupakan sosok yang menjaga keseimbangan di dunia pembunuh bayaran. Dan ia menambahkan bahwa Sakamoto juga merupakan mantan anggota Order. Shin pun merasa terkejut karena selama ini dia tidak tahu. Kemudian sebelum pergi, Nagumo mengatakan bahwa Sakamoto dan lainnya harus berhati-hati terhadap Slur. Karena pembunuhan antar pembunuh bayaran ini dimulai setelah buronan Sakamoto diumumkan. Kemudian kita diperlihatkan pada suatu ruangan. Seorang yang telah membantai orang-orang yang ada di sana. Kemudian pada pagi harinya, kita diperlihatkan Sakamoto, Shin, dan Shao Tang kembali ke toko. Banyak pemburu bayaran yang datang untuk membunuh Sakamoto. Akan tetapi, semua pembunuh itu babak belur. Kemudian Sakamoto teringat ucapan Nagumo sebelum ia pamit pergi. Apabila ia melawan Boyle saja cuma imbang, mungkin kedepannya ia akan dalam bahaya.
Kemudian, Sakamoto memutuskan bahwa mereka harus menjadi lebih kuat agar bisa menghadapi serangan apapun. Lalu, Shin memulai latihannya dengan membaca pikiran pelanggan yang mencari barang yang diinginkan. Dan Saotang minum sampai bego. Hingga saat pelanggan datang, ia memukulnya dengan botol minuman itu. Dan ternyata ia juga merupakan pembunuh bayaran. Sakamoto lalu menjalani latihan dengan bersepeda dengan anaknya secara kebut-kebutan. Dan bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Saksikan di video selanjutnya. Terima kasih.